Pinpot, Yospin Podcast. Kembali lagi di Pinpot, Yospin Podcast. Sedap. Ini sekarang di episode berapa ya? Episode ke-9 harusnya, kalau nggak salah ya. Karena episode kali ini udah lumayan banyak sampai gue udah lupa episode keberapa. Hari ini masih ngobrol sama orang-orang yang dekat, orang-orang sekitaran gue. Yang pasti kenapa gue ngobrol sama mereka ini karena menurut gue ini orang-orang unik. Nah, termasuk salah satu ini orang yang gue ajak ngobrol kali ini tuh orang unik karena ya ntar aja lah dia jelasin sendiri. Bentar, Uniknya positif loh. Oh, unik positif. Unik positif loh. Nah, langsung aja kenalin dengan Mas Caleb. Oke. Mungkin gak banyak cerita tapi Ntar dulu. Belum mulai. Dulu. Oke. Anda terlalu bersemangat ini. Gini, perkenalkan diri dulu Mas. Maksudnya namanya siapa, terus umur berapa mungkin. Sebentar, kalau umur jangan dong. Ayo udah. Oke. Namanya? Oke. Panggilannya Caleb. Panggilannya Mas Caleb. Terus yang mau ditanya seharian. Sehari sebagai Kalau seharian sebagai ya masih pada bidangnya sih. apa tuh? Masih pada bidangnya ya bermain musik. Oh, main musik. Terus ojol. Tahu ojol? Ojek online, you know? Iya benar, ojek Alright. online. Itu benar tuh ojek online. Ojek online. Oke. Nah, Mas Caleb ini gue undang di sini karena gue ngobrol sama orang yang profesi sebagai ojek online. Ada beberapa teman gue yang sebagai ojek online juga, tapi kurang asik. Wah, kurang bumbu kali ya. Kayaknya sulit untuk diajak ngobrol gitu. Oh. Nah, kebetulan ini Mas Caleb ini karena gue juga deket juga, makanya gue ajak ngobrol. Oke, pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Mas jadi ojek online? Kita nggak sebut ya perusahaannya apa, yang pasti kan sama-sama ijo nih. Oke. Ya kan, ada juga yang lain sekarang ya. Ijo, sekarang ada ijo hitam. Ya ada kuning juga. Balonku. Oh bukan. Aduh, meletus dong. Ya, gimana Mas? Awalnya tuh tahun berapa sih Mas yang jadi ojek online? Oke. Dari awalnya gue dari Lenteng Agung ya. Pertama kali masuk ke ojek. Oke. Awalnya dari situ dulu nih. Dari Lenteng Agung. Tahun? Masih 2000. Oh sorry. Mulai mengenalnya. Tapi aku dari awal tuh udah masuk dari 2014. Oke, 2014 berarti hitungannya awal-awal ya sih? Awal-awal banget gak sih? Ojek awal. Jadi awal-awalnya Senior dong ya? Bukan senior ya. Hitungannya enggak dong? Terlalu tua kalau gue dipanggil senior ya. Enggak ya, maksudnya kan berarti lu punya jaket yang edisi pertama gak sih? Iya, udah Iya lusuh kan? kayaknya. Iya, tapi punya pertama. Masih punya. Berarti lu orang yang awal-awal sebelum booming seperti sekarang ya maksudnya. Oke, terus situ mau jaket? Nggak usah, saya nanya doang kan. Well, oke siap. Nah terus karena gini kan, maksudnya pada saat itu kan memang belum booming. Terus kenapa lu tiba-tiba ide aja gitu, gue mau ojek online? Karena kan masanya belum banyak nih. Satu, kemungkinan untuk dapat konsumernya kan, customernya belum tentu ada nih. Karena pada saat itu belum banyak tahu kan. Kenapa lu idenya ke situ gitu loh? Selain mungkin sering lihat atau gimana gitu? Sebenarnya buat mata pencarian tambahan ya. Oke. Jadi di samping bermain musik, gue juga ada sambilan lain. Jadi nggak terfokus untuk di musik, tapi fokusnya emang di musik. Oke. Tapi ada penghasilan yang di luar musik. Karena kan musik juga nggak bisa tiap hari juga. Iya benar kan? sih. Jadi buat bisa menutupin kebutuhan misalkan. Dulu kan gue ngekos ya. Jadi ngekos harus cari biaya tambahan. Tapi dari situ sih gue dapet sih, dari gue ikut ojol, gue jalan, pendaftaran dan lain sebagainya, bla bla bla, singkat cerita ya. Jadi gue nikmatin dari situ. Emang sepi dari 4.000. Oh, sorry gimana? Jalanin emang sepi. Gue pikir tuh emang rame gitu loh. Emang sepi kan emang dari sepi. awal-awalnya. Oke. Nah, dari tarif 4.000 kalau nggak salah waktu itu. Pertama kali itu ya. 4.000. Jalan aja lah intinya. Sampai jalan udah berapa lama bla 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 bla. Ya ada kenaikan. 2014 berarti mungkin awal-awal Android ya. Iya, awal Android. Orang hijrah dari BlackBerry ke Android ya nggak sih? Nggak sih ya? Masih ada zamannya BlackBerry saya tahu. Oh, Jelly Bean apa ya kalau saya? Iya. Oh enggak, bukan, maksudnya. Ya masih udah mulai Android udah mulai booming kan. Makanya ada aplikasi ojek online itu. Benar. Oke. Terus? Tapi mungkin kalau selebihnya, gue juga nggak tahu. Ya, tapi mungkin begitu ya kira-kiranya. Oke. Berarti pada saat itu sepi.
Iya sepi sih emang. Sampai berapa lama lu sepi kayak? Ya namanya buat tambahan penghasilan kan nggak harus ditentuin berapa. Oh, oke. Awal-awal ya. Oke. Jadi emang tujuannya awal udah di musik, tapi aku harus ada penghasilan yang bisa nutupin misalkan. Karena gue juga banyak kebutuhan di alat musik. Nah, gue harus beli ini dan ini. Simple. Nah, jadi buat nutupin juga, buat tambahan, buat bayar kos. Nah, jadi dari situ sih pendapatan. Ya, dinikmatin sebenarnya walaupun sepi. Pada saat itu kan sepi nih, lumayan lama sepi. Maksudnya kan walaupun itu sampingan lu ya, tapi aku maksudnya kan kadang-kadang merasa kayak kayaknya gue nggak usah deh. Apa gue stop dulu deh, apa gue break dulu deh, atau mungkin gue coba cari sampingan yang lain kah, apa mungkin lu pesugihan atau apa gitu kan? Enggak ya? Gue kepikiran sih sebenarnya mau Kenapa? pelihara tuyul ya, tapi gue ajak ojol narik juga nggak bisa mungkin tuyulnya. Oh, iya ya. benar. Oh. Kan cengtri tarik 3 nggak boleh dong, ya kan? Nanti disetop polisi, ya dong. Iya. Nah, maksudnya itu sampai kapan akhirnya lu ngejalanin? Ya udahlah, yang ada dulu, jalan-jalan dulu. Sampai bulan keberapa sih, Mas? Gue nikmatin sampai ya bukan bulan lagi sebenarnya, karena seperti kayak profesi ya. Juga di samping itu kayak kerja, ya udah gue nikmatin. Gue sempat gak narik berapa bulan, gue sempat gak narik berapa minggu. Oh, nggak apa-apa itu kalau nggak narik? Nggak apa-apa, awalnya nggak apa-apa. Oh, awalnya nggak apa-apa. Iya. Ketika senior ini masih ada, maksudnya gini, orang-orang lama nggak masalah dong, mesti kalau misalnya ketika nggak narik. Tapi kan sekarang kan ada peraturannya kan. Ya benar. Sekarang gimana peraturannya? Peraturannya lebih, ya menurut gue lebih ketat ya sekarang ya. Berapa hari nggak boleh narik? Maksudnya boleh narik tuh? Kalau sekarang berapa hari nggak narik, bukan lagi di stop atau enggak, tapi lebih ngelihat dari performan kita. Oke. Jadi kita makin nggak aktif, ya kita nggak dapat pendapatan. Kita lebih turun perform kita. Oke. Jadi lebih lambat untuk dapatin hasil order. Tapi nggak akan di ban. Kalau di band, nah ini tergantung nih. Band itu biasanya di band biasanya ya. Ada masalahnya misalnya. Misalnya Nakal sama customer. Oh. Main order fiktif. Oke. Nah, punya intinya gitulah. Intinya kalau membuat pelanggaran ya. Iya. Intinya kalau misalnya lu nggak menarik, lu nggak menarik, lu nggak narik, lu nggak ngebit dan itu nggak ada masalah, mesti nggak akan. Jadi ini menurut gue ya, pandangan gue, maksudnya dari pandangan gue dari segi ojol, tapi menurut gue biar bisa gampang dicerna lah, misalnya gitu. Oke. Jadi masalahnya kalau pengen cari masalah ya di situ. Pengen di banned ya. Coba aja sih, coba. Iya kan, kita nggak tahu karena mungkin di luar sana mungkin ada orang yang kayak hidupku terlalu biasa-biasa aja, aku akan bikin masalah gitu kan, nggak tahu. Ya kan gitu kan. Oh iya benar sih ya, kan? Tapi salah sih, jangan diikutin. Ya harusnya sih nggak. Berarti kurang lebih dari 2014 sampai sekarang 2021, 6 tahun 7 tahun lah, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Berarti kan bukan waktu yang sebentar kalau menurut gue. Lama. Ya, maksudnya gua aja kerja itu dari 2015. Iya. Itu hitungannya juga udah lama gitu kan. Jadi sampai ganti berapa kali handphone? 3 kali. Oh iya, serius. Jadi kan ada namanya seri dari versi aplikasinya sendiri kan. Naik versi. Udah berapa ini nggak bisa dipakai, ya udah nggak bisa berarti. Oke. Perlu ganti handphone, Androidnya diganti. Sorry, pada saat itu gue sempet denger katanya kalau untuk orang untuk driver yang belum punya handphone Android itu bisa kredit, betul nggak? Bisa sih, dibantu dari biasanya. Oh, dari ojek online itu ya. Jadi dibantu. Kalau sekarang nih program belum ada. Kalau dulu emang ada dibantu. Iya, yang dulu pada saat dulu. Kalau sekarang kan udah karena terlalu masif kan, terlalu banyak kan. Kan kadang ojek online kan kadang suka nongkrong nih ya. Lu pas di tongkrongan baru lu pernah nggak sih kayak, gue nih orang lama nih. Gitu pernah nggak sih? Nggak kepikiran sih gue. Nggak pernah sombong kayak gue ya. Jadi nggak kepikiran gitu. Gue malah kalau ketemu orang yang baru dan lama malah ngobrolnya masalah order biasanya, bukan masalah standar ya. Iya, standar. Masalah order. Lu dapat berapa? Udah berapa poin? Oh. Dulu ada skema. Sistemnya kan? poin ya. Iya, pada saat itu gue sempet denger tuh, zaman dulu tuh ada poin, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang ada poin tapi dirubah. Ya ngikutin lah ya prosedurnya ojol ya. Jadi maunya ojol gimana? Mungkin biar rata mukul ojol setiap drivernya mungkin ya. Jadi biar pendapatan rata deh. Biar tidak ada kecemburuan di antara kita kali. Gitu. Oke, gue manggilnya apa? Bro? Enggak gitu. Bukan maksudnya sistem itu dihilangkan untuk mengurangi orang-orang yang ngakalin gak sih? Oh iya, emang bukan buat sistem itu dibikin mungkin ya. Karena udah ngikutin pasaran sih setahu gue ya. Oke. Jadi
semakin kesini buat pasaran aplikasi kayak gini nih malah lebih rame karena mungkin kompetitornya banyak. Terus kalau buat driver sendiri ya jadi ini sih sebenarnya jadi Jadi lahan juga lah kurang lebih. Jadi lahan bisa jadi dampak yang negatif juga sebenarnya. Ya bisa positif bisa negatif. Maksudnya ketika ada orang yang memang terjun di situ secara ya gue memang mau mencari penghasilan. Iya benar. Itu jadi positif. Kalau memang yang ya gue nggak tahu lah bisa jadi negatif kan. Gini nih, gue juga punya temen itu ya waktu itu ya. Gue juga punya dong. Oh punya ya, sama ya. Jadi kenapa tuh temen lu? Nah nih ceritanya nggak lucu nggak ini tapi sedih. Oke. Jadi sepanjang jalan narik kita sering bareng. Oke. Nah kita nongkrong di pinggir kali di bawah pohon ceri. Jadi ini bener gak sih? Ini bener. Oh bener. Sampai spesifik di bawah pohon ceri loh. Iya di pohon ceri. Jadi tempatnya kan teduh nih, enak nih. Di antara gedung tinggi, sampingnya ada sungai, ada pohon ceri buat neduh istirahat di situ. Nah, jajan ada tukang kopi lewat di situ. Nah, anak ini nih. Jadi kita bareng. Kalau misalkan janjian, kita jalan jam berapa gini? Misalkan mau keluar dari pagi jam 8, jam 7. Oke, jam 7 start. Nanti ngumpul bareng di situ, ngobrol. Nongkrong dong, di style dulu, setting dulu dong. Oke. Nah, kan ini anak ojol nih. Setting dulu jebret. Singkat cerita bla bla bla. Oke, udah mantep. Karena kepikiran yang kemarin dia orderan lebih banyak. Oke. Nah, ya kita nikmatin ya. Wah, oke. Kemarin gue dapat orderan banyak nih. Sekarang harus sama atau lebih gitu. Nah, pikirannya gitu. Gue juga berpikiran begitu. Kalau kemarin udah dapat segini, gue harus lebih lagi nih. Oke. Nah, karena banyak iming-imingnya dari ojol sendiri nih, dari aplikasi tersebut. Pada saat itu. Ya. Oke. Bonusnya banyak dan lain sebagainya. Oke. Gue nikmatin. Udah setting bla 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 bla. Orderan masuk bisa ditebak dari jam 3 baru masuk. Dari jam 8 dari jam 8 siap, jam 3 baru masuk. Kenapa? Nah, ini nggak tahu nih. Apa antara sinyal, pada di sinyal dicek bagus. Oke. Nah, kuotanya gede, ya kan? Kita nggak bisa mikir. Dulu nggak ada namanya kita lapor minta order, nggak bisa. Sekarang kita bisa email minta order. Nah, dulu nggak ada. Iya. Nah, maunya ya kita harus jalan. Oke. Kita jalan nyari order. Nggak boleh ngendok lah. Iya, ngendok ya. Iya. Bahasanya ngendok boleh juga. Orang Betawi bilangnya ngendok. Betawi apa Betawi? Betawi. Ngendok. Jadi mungkin nggak boleh terlalu di tempat, mungkin disuruh jalan kali ya. Nah, teman gue cerita dong. Gue udah jam 3 baru dapat order 1 gitu. Nah, gue tanya dong. Nah, lah masih 1? Iya, sama lu dari ini baru dapat 1. Gue jagain nih sebenarnya. Dulu belum milih-milih mainnya, masih mainnya. Jadi dulu ada red, ya kan? Pilihannya tuh masih cuman yang antar orang ya. Iya, jadi antar orang. Pesan itu baru-baru menurut gue ya. Yang kirim-kirim barang, kirim-kirim baru. Wah, dapat udah 1 kan. Depan itu dapatnya di depan gedung, orang balik kerja. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, cerita, gue kayak gini terus juga nggak tahan sih sebenarnya begini. Sampai kepikiran dong. Oke. Gue mau main mood aja dimodifikasi gitu. Udah main nakal-nakal. Nah, iya ini sebabnya. Iya mungkin nggak dibilang apa ya. Karena kita nggak bisa ngomong sistem itu, kita harus minta order lebih, nggak bisa. Oke. Karena bisa berdasarkan sih, setahu gue ya riwayat. Kalau udah namanya jadi driver sendiri ya riwayat. Lu banyak aktif kemana, ya lu dapat order kemana. Gitu. Oke. Berarti pada saat itu mungkin riwayatnya dia kurang baik. Ya mungkin riwayatnya kurang baik. Iya. Oke. Lu pernah rekor nggak sih Mas dalam 1 hari tuh bisa dapat berapa bit? Wah udah. Sorry sebelumnya yang belum tahu bit nih apa nih, maksudnya dapat tarikan ya? Iya, bit itu tarikan. Bit tarikan. Orang ya? Ngebit kalau bahasanya ngebit. Orang ya? Orang. Atau sama ngirim barang atau makanan juga hitungannya bit juga? Ngebit sama. Oke, kita pisah satu-satu. Orang. Lu pernah inget gak target 1 hari tuh segila-gilanya lu sampai berapa orang? Kalau segilanya pernah dapat sampai 28 trip. Wajir, 28 trip bawa orang. Kejadian lucu juga nih, gue dapat orang, nggak tahu gue ambil di seberang jalan dong. Ternyata orangnya gede. Oke. Motor gue juga gue mikir nih, kalau itu motor bisa berpikir kan ngomong, gue kan gak mau bawa nih orang. Ini motor gitu. Bisa berpikir, nggak gitu konsepnya dong.
Gue nggak tahu orangnya sebelah mana. Ternyata orangnya lagi belanja makan jajanan kayak apa ya, cilok-cilok gitu. Gue samping dong, nengok ke samping. Ternyata orangnya gede. Udah gue bawa tuh sampai ke Kuningan. Itu udah dari? Enggak, itu jadi sore-sore ya. Itu udah gue dapat trip itu udah 19. Anjir. Itu sore gue dapat 19. Oke, 28 trip dalam satu hari. Itu lu start jam berapa? Gue keluar dari jam 7 gue. Oke, jam 7 sampai jam? Gue balik jam 8 malam. Ada istirahat nggak? Ya ada Maksudnya gini, istirahatnya. ya terlepas dari makan siang itu wajib ya. Aduh kayaknya gue habis makan atau aduh gue capek nih, gue ngopi dulu kayak atau ngapain gitu, pakai gitu nggak? Gue istirahat, pasti gue utamain istirahat. Tapi istirahat bentar doang lah. Aplikasi nyala. Oh enggak, itu nggak istirahat dong. Itu nggak istirahat dong. Jadi intinya gue, bukan nafsu untuk nyari duit, tapi enggak, karena tersemangat. Karena kalau misal dari pagi udah dapat tripnya, jalannya enak, pasti semangat. Jadi kayak mau pengen makan tuh lupa, tapi gue tetap sempetin makan, walaupun ngemil makan, tapi aplikasi tetap nyala. Lu pernah nggak sih tiba-tiba pas lagi makan tiba-tiba ada orderan? Oh pernah, itu mah. Akhirnya gimana? Ini resiko. Iya, gue ngerti. Maksudnya gimana? Bikin alasan biasanya. Kalau gue bikin alasan, Pak, Mbak, Kak, tunggu sebentar ya, saya lagi makan. Nah, toleransi dong biasanya. Oke Mas, nggak apa-apa. Makan dulu, kita tunggu. Itu yang baik. Itu yang santai. Ini santai. Ada lagi nih. Kita lagi makan. Wah, gak niat ngambil order ya. Dianggapnya lu alasan-alasan belaka. Padahal memang bener makan. Gila, 28 trip. Berarti kurang lebih kalau pada saat itu kalau waktu itu sistemnya masih poin nggak? Ya udah poin. Berarti tembus dong. Tembus ya. Lu sampaikan 30 ya. Itu udah seneng banget. Nggak capek pun udah hasilnya kita bawa orang 28 trip itu udah megang uang 350 lebih. Pada saat itu? Iya. Oke. Itu yang orang. Itu orang. Lu main makanan nggak? Sekarang gue mainnya makanan. Oke. Kedua ngalamin ya, karena apa, dari sebelumnya gue main orang, resikonya banyak. Apa tuh? Capek di badan. Oh ya. Motor. Ya. Bukan umur panjang lagi motor nanti ya kan? Iya. Dikit-dikit. Iya. Servis. Waduh, banyak pengeluar jadinya. Nah, sekarang harus dinalar nih. Kalau gue main orang terus, bisa bodol juga motor gue, karena penumpangnya nggak bisa variasi ya. Di rata-rata bisa orang gede ya kan? Iya. Berarti intinya sekarang lu gini, lu main makanan itu karena pandemi atau? Enggak, bukan pandemi. Jadi sebelum pandemi pun gue udah main food ya. Jadi udah mikir aja gitu. Udah kepikiran main makanan, karena lebih ya sebenarnya orang bisa ngomong terlalu lama tapi menurut gua enggak, karena lebih efektif dan efisien di situ. Gue cuma ambil order makanan, gue beliin orang makanan, gue bawa. Iya, gitu. hitung-hitungan lu nya sendiri ya, sebagai lu nya sendiri, lu lebih untung lah hitungannya gitu. Oke. Kalau makanan sehari tergila berapa kali? Berapa kali? Gue kalau ngomongin, jadi ingat nggak lo? Gue pernah dapat sampai lebih dari 30. Wah, 30 makanan. Lu gila, 30. Gimana caranya? Bukan, ya? Maksudnya gini. Orang aja 28 tadi ya. 28 aja menurutku udah gak masuk akal, cuy. Maksudnya gila, lu gak berhenti sekali kan. Maksudnya apalagi ini makanan. Karena menurut gue gini ya, makanan lu kan ngantri lagi. Lu kemana lagi, lu nyari alamatnya lagi gitu. Nah, ini harus tahu nih. Para driver harus ngerti juga menurut gue ya. Jadi gue dapat 30 trip, 30 bisa ambil food itu bukan berarti gue duduk aja enggak. Jadi gue pas ada kesempatan, kan di area setiap aplikasi dikasih nih warnanya kuning, merah. Nah, dari rame gue jalan ke situ tuh. Oh, emang lu ngejar aja, lu jemput bola. Nah, jemput bola. Nah, kita bikin strategi. Kita bangun pagi jam sekian pagi. Mana dulu nih yang banyak rame, kita buka aplikasi customer dulu. Oke. Gitu jadinya. Berarti pagi-pagi tuh udah ada yang rame ya? Maksudnya pagi udah untuk ada. Makanan ya? Gila, 30. Ingat berarti waktu itu gini, gue nggak tahu nih ya. Pada zaman dulu kan gue sempet berapa kali mesen banyak lah, nggak tahu itu betul alasan atau enggak. Dia bilang katanya wah nggak bawa cash lah, nggak bawa apa. Nah pada saat itu lu nalangin dulu atau gimana?
pada saat itu? Kalau gue sih nawarin dulu ya. Hmm. Misalkan dari segi customer sendiri, pelanggan, dia mau cash atau enggak. Misalnya dia mau bayar pakai kartu kredit Kartu atau kredit. apalah Oh, gitu. kalau kartu kredit jarang ya, nggak pernah dapat sih. Oh iya. Sorry. Maksudnya pada saat itu gue mikirnya masih ada yang lain tuh ya, yang kompetitor yang satu lagi tuh. Oh, yang sebelah. Ya itu kan masih ada, itu masih ada oke. pakai kartu kredit kan. Tapi jangan, bukan orang sebelah kan ya? Hah? Rul bukan orang sebelah ya? Bukan, Oh, bukan. Kirain saya- orang sebelah lagi. Nggak, dulu gue pernah pakai. Orang Maksudnya pakai. gue sebagai driver pernah pakai, Oh. cuman nggak jalan juga. Jadi nggak pernah sih. Selama ini gue jadi driver itu, gue nikmatin, tapi nggak pernah orang kartu kredit ya. Pasti sedianya dia kalau kurang, pasti intinya kalau mau nambah itu dia ada tambahan. Oke. Mas, saya mau tambah makanan misalnya gitu. Tapi nominalnya dia belanjanya besar. Gue talangin dulu dong. Ya, janjian. Ya udah nanti Bapak bayar cash. Ya udah nanti Mbak bayar cash aja. Nanti order yang sesuai aplikasi Sendiri. saya order, saya ambil, pick up, dan nanti yang ini sendiri. Oke. Oke, bilangnya. Deh, gua ambil dong berarti. Jadi ada chat dulu sama customer. Itu kan karena lu udah pakai sistem uang yang ada di dalam situ. Karena lu satu lebih aman. Kan sering kejadian nih masalahnya yang fiktif. Bilangnya pakai cash. Ketika udah dibeli barangnya mahal, tiba-tiba pas mau diantar kok ditelepon nggak bisa. Nah itu gimana? Pernah kejadian nggak sih lu, Mas? Oh, kalau kejadian itu sih pernah sih. Pernah. Pernah. Apa tuh? Makanan apa? Ini makanannya nggak seberapa sebenarnya. Ini udah malam banget kan. Jadi Ah. ada gue cekian ya, kalau orang anak driver tuh cekian. Apa tuh maksudnya? Cekian itu poin terakhir. Oh, tupo. Nah, Tupo tuh poin. tuh Alright. Jadi gue cekian nih. Oke. Dikasih dong order, jebret, nggak ngerti, gue ambil, jalanin, chat oke. Aman tuh. Ini nggak tahu, ini bukan order fiktif juga. Ya. Nah ini ceritanya nih, gue dapat jebret, gue ambil. Nah ini salahnya terlalu lama di resto. Jadi gue beli kembang tahu. Oke. Nih kembang tahu, yang jualan kembang tahu nih, jangan rasa ini ya sedih ya. Tapi setidaknya gue ngomong jujur nih sebagai driver. Jadi beli kembang tahu, gue kira kan di resto, ternyata di dalam komplek perumahan. Oh. Gue masuk dulu, akses, ya. tinggal KTP. Gue apa? nunggu, ternyata ada driver lain datang kan. Gue nggak tahu di sebelah gitu kan, sebelah datang jebret. Jadi dibikinin, harusnya gue dulu dong yang dibikinin. Nah jadi terlalu lamanya di situ. Dia bareng baru dikasih kembang tahunya, makanannya itu diambil, kasih ke driver bareng. Jadi harusnya gue dulu yang dilayanin. Nah terlalu lama di situ. Gue sampai bilang sama orang resto, Bapak ini kalau terlalu lama nanti bisa cancel orangnya, gue bilang. Karena udah ngecat mulu. Sorry, jam berapa tuh? Ingat gak? Udah jam 10:30. Oke. Nah harus tutup itu kan jam 12 ya. Udah ganti lagi nih. Sekian, udah gue jalanin, gue ngantar dong, udah terlalu lama. Gue chat itu respon. Gue chat respon, sampai tempat gue telepon gak diangkat. Gue chat gak diangkat. Itu bayarnya cash? Bayarnya tunai. Jadi nggak pakai aplikasi itulah ya. Jadi gue tunggu tuh, gue telepon, hubungi nggak bisa sama sekali. Sampai mau tutup lagi. Jadi tahu nggak? Udah sedikit lagi jamnya. Jadi akhir-akhir sekian tupo tuh. Iya. Jam 12 tuh ya. Ya kurang sedikit lah intinya. Jadi abis itu gue telepon dong. Gak bisa gue nungguin dulu sampai 15 menit, 20 menit, setengah jam. Oke. Gak diangkat sama sekali. Oke. Gue telepon dong. Gini pelanggan. Lu telepon ke customer service. Awalnya kan juga gue nggak mungkin itu order fiktif, karena dia ngeladenin gue juga, balas juga chat dari telepon, diangkat juga. Nah ternyata orangnya ketiduran. Nah tapi ini belum nih, nggak tahu. Hari berikutnya, maaf. Jadi malam itu juga gue nelfon customer service, ngomong. Jadi intinya makanan itu buat bapak aja. Oke. Udah dikonfirmasi, jadi gak usah diambil orderannya, nggak masalah. Nanti makanannya bisa dikasih ke anak yatim. Nah intinya begitulah ya. Ya udah akhirnya diikhlaskan lah intinya. Gue diiklasin. Nah duitnya? Yes, ya sudahlah, duitnya nanti diganti. Diganti. Oh intinya begitu. Nah, jadi itu belanjanya banyak sebenarnya. Oke. Gue ngerasa gimana, tapi kan dalam ganti itu kan gue juga ada pikiran untuk ngejar
berikutnya order gitu kan. Iya, modal lu kan itu. Iya, jadi gua gitu pikirannya. Ya sudahlah, ini kejadian gua bawa pulang dong. Kembang tahunya gua bawa pulang. Gua bawa kembang tahu 15. Bawa pulang minum 15 gua bagi-bagi. Oh iya, kalau dibagi mah ya udahlah ya. Ya itu rasanya. Jadi yang dialami driver macam-macam juga sih. Kalau order fiktif nih, gua tadi kan cerita order fiktif ya. Kalau order fiktif, ya biasanya bisa dari pihak drivernya juga nakal, bisa dari segi orang lain juga bisa. Ya. Nah jadinya kalau order fiktif ya human nih sebenarnya driver ya. Nah, lu berarti udah kurang lebih dari 2014 sampai sekarang 2021, hampir mau 7 tahun. Lu nganter orang paling jauh sampai mana? Jangan bilang sampai jauh. Paling jauh. Dari mana ke mana? Gue pernah nganter mau ke arah Kuningan. Kuningan mana nih? Ini Kuningan Setiabudi sana lagi tuh mana? Oke. Jadi arah sana. Terus gue nganter ke arah Lenteng Agung Cinere ujung sana. Nah, Kuningan nggak jauh dong. Kuningan nggak jauh ya? Kuningan nggak jauh ya, lah. Menurut gue jauh lah. Nggak, dari mana? Lu dari mana dulu nih permasalahannya nih? Ini permasalahannya gue startnya nih. Jadi gue startnya dari Jakarta Utara ya. Oh, utara. Ya lumayan lah. Kepikiran nggak tuh kalau motor? Lumayan jauh ya. Lumayan. Gue nganter sampai ke sana. Cinere udah bentar lagi ujung-ujungnya Tangerang Selatan dong ya. Nah, iya kan? Kan batasnya kan berapa kilo? Oh iya, ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Jadi gue nganter ke Cinere, bayangin aja. Pernah nggak sih dapet yang kayak sebenarnya harusnya udah maksimal, cuma kadang diakalin sama si customer. Kan kadang suka gitu kan. Enggak Mas, masih depan lagi kita sampai jauh. Pernah nggak lu gitu? Kayak gitu sih banyak biasanya. Iya, tapi pernah kejadian. Pernah. Karena yang banyak di order kayak customer gitu kan, dia nggak sesuai map kan biasanya kan. Jadi tujuan. Dia kekliknya tujuannya ini, ternyata biar dapat lebih murah. Iya. Ternyata di bawah ada tulisannya lagi dengan alamat yang dia tuju. Nah, itu akhirnya gimana tuh? Ya udah, kita harus anterin. Ya, maksudnya apakah dia ngasih lebih atau ya udah segitu aja? Nah, syukur dapatnya customernya yang baik. Harusnya lebih dong. Harusnya lebih. Dia ngasih lebihannya. Dia bayar sekian dikasih lebih lagi. Oke. Nah, ada yang mungkin ya bisa adu mulut juga. Ini udah lebih dari titik. Itu bentar dulu, ini kadang orang-orang kurang ajar nih. Udah titiknya salah. Kan harusnya maksimal juga salah. Ngasih lebih kagak, malah ngomel, kan ngeselin ya. Betul, ada emang kayak gitu ada. Anjir. Food aja gue juga ngalamin kayak gitu nih, malah gue curhat ya nih ceritanya. Jadi titik harus yang gua antar di titik A. Ternyata seberangnya jauh banget. Kalau gua ngomong titik A, dia ada di sebelahnya nggak masalah gua antar. Jadi kan nggak sesuai tapi sedikit kan. Ini titik A, adanya ternyata dia orangnya di mana? Titik Z. Kok bisa? Salah nitikin apa gimana? Nah, aku nggak tahu nih. Ternyata ada yang orderin. Nah, jadi dia nggak kasih alamatnya yang sesuai, harusnya sesuai gitu. Jadi benar. Ini kejadiannya kayak gue. Jadi kadang kalau misalnya gue dikirimin orang gitu pakai ojek online tuh emang suka ngaco. Iya, maksudnya karena memang di rumah gue juga titiknya juga nggak jelas nih. Iya, jadi gue lebih sering pakai aplikasi lu tuh akhirnya pakai. Kadang-kadang gue juga bilang, udahlah, gue aja yang pesan, bukannya gue apa ya. Kadang-kadang orang kan, nggak mau dibayarin atau gimana? Enggak, bukan itu. Karena gue sering kejadian nyasar gitu loh. Udah gitu drivernya juga bingung kan daerahnya kemana. Gue nggak bisa track juga kan di mana gitu. Tapi orangnya baik gak? Ya ada yang baik, ada yang lama-lama. Nah, yang gue dapat itu orangnya marah-marah. Jadi gue anterin, udah salah alamat, dia tulis aplikasinya salah, udah marahin gue. Nah, biar apa aja. Gue sampai marah nih sebagai driver, gue juga nggak mau terima juga. Gue tendang gerbangnya. Kesel loh. Kenapa Anda? Gawat juga. Ini yang dialamin driver ya. Jadi kita ngomong yang bener-bener aja. Oke, itu kita ngomong yang orang terjauh. Makanan paling mahal yang pernah lu beli? Paling mahal. Paling mahal. Maksudnya entah itu satu bijinya memang harganya mahal atau jumlahnya banyak. Ada. Apa yang paling lu inget sampai sekarang kayak wah gue kayak besok nggak lagi deh apa gimana? Ini makanan Cina deh. Gue dapat makan Cina. Jadi apa? Inget? Dia kecil aja harganya
ini kecil doang, wah ini kecil. Gue harus beli dengan harga 100 lebih. Oke. Terus gue ngambilnya harus nunggu dulu, ternyata cuma dibikin harganya barangnya kecil. Sekecil itu. Kecil. Ya udahlah, gue ambil lah. Tapi gue bawa, emang orangnya pengen beli itu, ya udah. Oh. Kecil. Itu maksudnya gini, dari sekian tahun ini lu main makanan, itu paling mahal. Maksudnya apakah lu pernah sampai beli paket KFC sampai 20 kah? Atau gimana? Pernah? Kalau makanan satu item aja gue pernah ngalamin. Kalau gue harus item yang sama harus bawa berapa banyak pilihannya, misalkan ya beli belanja. Gue pernah sampai bawa 20. Starbucks gue dapat borongan nih. Gue ngomongin lagi Enggak apa-apa ya. Oh, itu enggak apa-apa. Jadi gue belanja banyak. Gue bawanya sampai bingung. Jadi bawa paper bag sampai 15. Lu bayangin aja, bawa motor gue bawa paper bag 15. Gila, banyak banget. Terus akhirnya gimana tuh? Gue bawa tengahnya gue kasih lebih banyak, kanan kiri setang gue gantungin semua. Akhirnya jadi lu yang pintar-pintar sendiri kan? Iya. Ya gue juga ngarepin ya dikasih imbalan. Setidaknya orangnya bisa ngerti nih. Gue belanja banyak segini. Ini belanja sampai berapa ya? Waktu itu sampai 1 juta lebih. Wajah. Pagi-pagi. Nah makanya harus startnya gue pagi. Kalau sebagai driver nih pengen. Mohon maaf nih, pagi-pagi lu minum Starbucks 1 juta mau ngapain? Nah ini gak tahu, ini karyawan nih. Iya, karyawan betul. Tapi kan kayaknya gak masuk akal. Ya gitu. Mungkin lagi mau ngerayain kali. Ulang tahun. Positif. Gak makan nasi kuning, makan Starbucks ya. Abis itu pada asam lambung. Mampus. Terus Oke, lanjut. Biasanya rata-rata gini, customer pada suka ngasih tip gak sih? Wah banyak sih kalau ngasih tip ya. Rata-rata suka ngasih. Rata-rata ngasih. Standar biasanya range-nya berapa? 1.000. Hah? Gue gak bohong nih. Serius? Gak bercanda, serius. 1.000 perak? Iya itu kalau dia benar-benar ngasih ikhlas, gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Tapi maksudnya gak 1.000 dong? Itu 1.000 pernah. Astaga. Kenapa 1.000? Iya gak tahu. Mungkin kalau gue tanya ini kenapa ngasih 1.000, tapi gue gak akan bertanya. Gue ngomongnya terima kasih udah ngasih tip. 1.000 masih ada tuh. Sorry, gue baru ingat pertanyaan di awal. Kan kalau kita sebagai customer, kita bisa ngerating si driver. Betul. Sebagai driver bisa ngerating customer gak sih? Nah sekarang bisa. Yang waktu-waktu itu kan dia versi kan naik-naik mulu ya. Bisa ngerating. Bisa. Oh bisa. Sekarang udah bisa. Bisa. Kalau sekarang ya masih bisa. Bisa. Oke. Jadi komen, rating bisa. Oke. Jadi keluhannya apa, misalkan lu ngasih 1.000 nih. Kita mau komen bintang 1 nih misalkan ya, bintangnya 1 kasih komen. Pelit. Tapi harus terima imbalannya nih nanti gimana. Sekarang gini. Kan kalau si driver kalau dapat bintang jelek 1 atau 2 itu kan akan bermasalah nih. Benar. Kalau si customer bermasalah nggak? Kembali lagi sih nih. Sebenarnya kembali lagi ke pasal 1. Customer selalu benar. Iya, customer selalu benar. Raja gitu kan. Itu yang repot sih. Iya, jadi driver itu ya nikmatin aja sebenarnya. Oke, dari 2014 kurang lebih 7 tahun. 7 tahun lu sebagai driver ojek online. Lu inget gak peristiwa yang lu seneng banget sampai detik ini? Satu, misalnya kayak sukanya nih, yang satu banget yang lu inget. Gue bisa menutup kekurangan gue nih. Gue pas jadi driver ojek online ya. Jadi gue bisa menutupin kekurangan karena gue kerja di situ. Nah, gue sebagai kerja sebagai sambilan. Itu yang gue nikmatin ya, yang gue dapat. Karena misalkan ya gue syukurin sebenarnya. Misalkan gue nggak masuk di situ, gue nggak nyemplung di situ. Mungkin lo nggak tahu. Mungkin gue nggak tahu juga nih. Betul. Dan gue nggak bisa menutupin kekurangannya nih. Jadi kebutuhan. Jadi gitu ya. Ini yang nggak bisa gue lupain. Apa tuh? Ya itu. Nah itu tuh. Nggak, maksudnya gini, kayak misalnya mungkin apakah lu pernah, tiba-tiba lihat namanya Ariel, tiba-tiba datang beneran Ariel gitu. Wah ini nih gue dapet nih. Pernah nggak? Pernah denger Mancing Mania? Iya yang hostnya siapa tuh? Tetangga gua yang waktu dulu ketemu orangnya ngorder. Jadi gua nggak sebutin namanya. Pasti akan tahu. Iya. Nah siapa? Iya namanya. Ya, kan? Orangnya tahu ya kan ya. Oke. Jadi gua temu nih order. Apa? Ngambil gua. Penumpang. Bukan order food. Jadi dia beli soto. Gua masih ingat nggak salah. Nih beli soto. Terus? Gua ambil dong. Kok
namanya kok pernah familiar nih. Terus kok alamatnya gue kenal juga nih. Oke. Nah, kebetulan gue dulu kan kenal nongkrong banget ya, kenal sering juga duduk. Tapi nggak terlalu dekat karena beda usia. Iya. Nah, jadi wah gue anterin dong sampai ke sana. Foto bareng. ternyata oh ya udahlah tetangga gue ternyata. Oh, jadi selama ini lu nggak tahu kalau itu tetangga lu? Iya, jadi enggak, gue tahu itu tetangga gue. Tapi dia kan punya program. Iya. Nah, yang orangnya kan jarang ya, jarang misalkan keluar kan jarang banget. Paham. Nah, dapat orderan dia. Oh, terus pas lu nganter makanannya nggak? Mancing mania mantap nggak gitu ya? Gue ngomong kayak gitu, dipanggil gitu, iya. Serius? Anaknya keluar. Wah, fans, Pak. Oh gitu. Oh, dia nggak ada masalah tapi. Nggak ada masalah. Gue langsung minta foto kan sama dia. Terus gue bilang mancing mania ya Om, gue bilang. Ya mancing mania, kan oke lah. Jadi itu pengalaman dapat order tetangga sendiri. Okay. Yang nggak enak, paling nggak enak ya mungkin lu udah nggak mau inget. Tapi kira-kira gue nanya aja lu inget lagi. Sebenarnya banyak sih ya. Tapi gue ngomongin seberapa aja ya. Iya yang paling banget berkesan sama lu. Nah, yang berkesan banget pas awal gue masuk. Awal gue masuk, gue harus balik dulu nih, jadi intinya kan awal dulu kan KTP lagi diolah ya. KTP gue lagi diolah. Oke. Gue bingung kan. Ini gue udah di Jakarta, ada kesempatan ini nih buat sambilan gue pengen ngambil KTP gue gimana. Gue mikir bingung kan. Wah, gue harus gimana nih caranya. Kepikiran. Gue nelfon mama gue balik. Bukan gue suruh ngurusin kagak, gue nelfon. Hari berikutnya gue balik sebelum besok gue mau masukin jadi daftar itu kan. Gue balik. Duitnya hilang di kereta, tahu nggak? Jadi udah gue ada kesempatan pengen niat balik ngurusin KTP. Kacau. Duit hilang. Ingat gak dulu nominalnya berapa? Lumayan. Semoga diganti ya kalau ada yang nominalnya enggak ya. Siapa tahu kan. Siapa tahu. Rezeki lu beda-beda. Coba ada yang denger ya. Berapa waktu itu? Gope sampai 700 lah. Wah, gue balik 700. 700 hilang di kereta. Jadi gue naik ekonomi. Dulu ada yang ekonomi. Gue pasar Senen tuh. Gue naik ekonomi ke pasar Senen. Gue nikmatin banget. Ya udahlah. Gila tuh enak banget, parah. Gue ngomong sama mama gue balik. Gini. Jadi duit hilang sih di kereta. Nggak tahu juga seberapa jumlahnya. Tapi gue megang uang 700. Oke. Nah, intinya gue kepikiran dengan penghasilan itu. Itu di musik itu gue kumpulin ya. Nah, paham gak? Subsidi silang. Nah, jadi saling menutup, saling mengurangi kekurangannya gitu kan. Oke. Jadi untung-untungan, bukan untungan sih. Ya intinya gitulah, pinter-pinteran. Nah, cerita dong sama mama. Terus tanggapannya, ya udah, butuh berapa baliknya? Gue perasaan juga nggak enak kan. Gue nggak ceritain dulu tuh, gue selesaiin dulu KTP-nya sampai selesai, baru gue ngomong mau balik. Baru gue cerita, tapi sama gue nyokap gue mah bilang, ya lu mau balik? Kok diam mulu gitu kan? Nggak ada duit mah gitu. Lah, kamu kerja nggak ada duit gitu. Baru cerita. Aku baru cerita. Oke. Ternyata orang tua sebaik itu. Iya. Pastilah. Lah iya, maksud gue. Walaupun kita nggak enak ya. Iya. Jadi lah gue dikasih nih. Udah lu beli tiket. Gini balik. Tapi nggak banyak ya. Nanti sisanya lu nyari sendiri. Nyari sendiri. Udah, gue dikasih tuh sama nyokap gue. Ingat banget gue. Itu berarti pengalaman gak enak pada saat mau mulai sebagai driver ya. Oh, gak enak banget. Oke. Dari 2014 sampai 2002 sekarang tuh hampir 7 tahun. Lu ada gak sih pesan-pesan untuk mungkin customer atau mungkin driver-driver lainnya? Ada gak sih? Kalau kesan-kesannya banyak ya. Enggak, pesan-pesan aja, pesan-pesannya. Misalnya kayak ini kan udah deket jangan di cancel atau gimana, kalau ngasih rating ya jangan di bawah 3 atau gimana gitu. Ada ini gak? Pesan buat driver atau buat customer? Siapa aja. Ya kalau gue buat driver ya. Oke. Gue kan sebagai driver juga nih. Mungkin saat ini kan masa-masa pandemik begini, udah COVID apalagi nih. Iya, mungkin kita ulat aja deh, disabarin. Mungkin kalau kita emang gak dapat orderan lebih banyak, biasanya dapat lebih banyak, jadi drop kan biasanya kepikiran. Biasanya gue dapat banyak, tapi gue sekarang udah dapat sedikit order nih. Betul. Nah, mungkin kita dirubah aja nih strateginya nih. Buat gue strategi dirubah, mungkin lebih pagi. Cara mainnya lebih pagi, konsisten.
Nih konsisten pertama. Kedua, disiplin nih. Konsisten, Ya. disiplin. Disiplinnya apa? Ya, misalkan lu jam segitu dapat order, ya lu mau off-nya jam berapa? Besok-besoknya juga gitu juga. Harus kayak gitu Jam juga. yang sama. Nah, jam yang sama. Ya ini gue bukan karena gue dapat dengar-dengar dan gue baca-baca, enggak. Karena Tapi memang pengalaman lu sendiri. Nah, itu yang kedua. Ada Nah. lagi yang ketiga? nah, Autobit. Apa Jadi- aja ambil aja. Jangan. Enggak, Kalau maksudnya Autobit kan itu kan. iya, apa aja ambil. Jadi ada order langsung keambil sendiri, Iya. otomatis ambil. kan? Syukurnya kalau udah Autobit kan jadi prioritas ya. Oh gitu. Jadi, jangan takut sama ada yang main pakai modifikasi atau Oke, mod. oke. Nah, ini gue bilang ini sebagai driver nih. Ya, kan cari uang kan masing-masing ya. Iya. Jadi ya kita nggak bisa mengelak, nggak bisa untuk menutupi kemungkinan misalkan ya lu mau pakai cara itu ya terserah, monggo gitu kan. Kalau gue yang gue alamin ya buat gue sendiri, buat saran kalian ya sebagai driver ya konsisten. Oke. Nah jadi berangkat pagi jam berapa, pulang jam berapa, harus lu matiin jam berapa. Nah bersih perangkat lo. Oke. Jadi lu Biar punya nggak- handphone, punya Android, lu juga harus tahu yang lu pakai. Lu itu senjata lo ya kan. Iya betul. Nah lu pakai tuh. Jadi lu bersihin tuh perangkat. Hmm. Lu tahu pasti. Nah apa? Nah kita juga harus strategi nih. Kita juga nggak harus ngandalin ngandalin area merah dan kuning. iya, Ternyata iya. sekarang diandalin pun nggak ada. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oh gitu. Baru tahu Jadi gue. kalau bilang aja orang-orang bilang kuningnya palsu. Ada lagi omongan yang nggak enak, kuning bla bla bla. Iya. Gitu. Berarti Lu merah nih kan. Berarti itu pesan-pesan buat driver ya. Nah, Untuk para driver dengerin nih. Nih abang senior ngomong. Iya dong. sebenarnya bukan senior, aku nggak mau dipanggil senior. Kita Seniornya- mungkin kita ya dalam hal itu Seniornya karena terjun lebih dulu aja. Nah, periode itu kita lebih kita bareng-bareng misalkan bisa Iya. cari duit yang halal. Nah, kita bisa dapetin yang lebih baik gitu aja deh kayaknya. Makanya gue bilang senior ini bukan karena senior apanya ya, karena memang Mas Kaleb ini terjun duluan, nyemplung duluan, iya dong. Iya, benar-benar. Dari 2014 mungkin ada orang yang baru 2016 atau 2017. Udahlah, siap. Terima kasih banyak Mas Kaleb sudah memberikan inspirasi. Udah nih. Udah. Oke. Masih mau lanjut lagi? Lu ngasih saran buat customer nih? Nggak usah. Oh, nggak perlu. Nggak Nanti- usah lah. Oh, oke. Kalau customer mah, ya kan saya kan mengulik Anda, bukan saya mengulik diri saya sendiri. Saya Oke, nggak oke. perlu lah. Ya, oke. Ya Sip, udahlah. sip. Terima kasih banyak Mas Kaleb Terima kasih. sudah mengisi episode ke berapa tadi ya? 9 ya. 9. 9 kayaknya sih. Ya. Terima kasih, akhirnya kesampaian juga ada episode untuk ngobrol-ngobrol sama bareng teman sendiri, apalagi sebagai driver ojek online ya. Kan kalau ada salah kata gue juga minta maaf ya. Iya, boleh. Iya. Bisa kan ada kurangnya juga sih. Karena juga umur nih gue. Ya nggak apa-apa lah. Pret lah, udahlah. Oke. Oke, thank you Mas Kaleb. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Oke.